dan memperkembangbiakkan padanya segala macam. Diam dulu lah Dennis, diam dulu Dinda, kan kau tanyakan mana kebenaran Islam. Ini kebenaran Islam satu-satu ku buka samamu ya. Dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis bintang, dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Dalam surah Luqman ayat 10 Allah mengatakan dia menciptakan langit tanpa tiang. Tapi Bible Kristen mengatakan apa? Kita buka dalam kitab Yesaya. Nih. Nih. Dalam kitab Ayub. Kita buka Ayub 11. Nih. Dalam Ayub 26 nomor 11. Kita pun 2 pas 1. Kita pun 2 pas 1. Sabar dulu Dinda, sabar dulu. Dalam Ayub 26 nomor 11, tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh habibnya. Kitabmu dalam kitab Ayub 26 nomor 11 mengatakan langit bertiang. Tapi pada kenyataannya sampai detik ini tidak ada berita mengatakan ada pesawat yang nabrak langit. Tidak ada pesawat yang menabrak tiang langit. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kok gitu. Yang dibenarkan oleh Yesus dalam Bible-mu, kenapa kau masih Kristen? Terus si Dennis belum lagi menjawab sudah memirroring. Gitu loh, kenapa kau masih Islam? Nah, saya jawab, yang pertama, karena ketika aku mengatakan beriman Islam, imanku ini dibenarkan oleh Tuhanku. Di mana dalam kitab suci yang kuimani tersebutkan nama imanku dalam surah Ali Imran 19, Inna dina indallahil Islam. Sementara ketika dulu aku sebut aku Kristen, nama Kristen ini nggak pernah disebut oleh Yesus. Nggak pernah. Yesus nggak pernah menyebut nama Kristen. Nggak pernah. Yang kedua, ketika aku menyatakan diriku Islam dan aku seorang mukmin, kan gitu. Aku dikatakan Allah yang kusembah termasuk orang-orang yang beruntung. Tertulis dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya orang mukmin itu beruntung. Kan gitu. Sementara ketika aku di Kristen, Yesus nggak pernah berkata sesungguhnya orang Kristen itu beruntung, nggak pernah. Paulus juga tak pernah mengatakan sesungguhnya orang Kristen itu beruntung, nggak pernah. Nah, yang ketiga, ketika aku menyatakan diriku Islam, Tuhan yang kusembah menyatakan aku ini umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia. Tertulis dalam surah Ali Imran ayat 110. Sesungguhnya kamu adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia. Sementara ketika aku katakan aku Kristen, dulu penyembah Yesus dan panggil Yesus Tuhan, aku dikatakan bukan umat terbaik. Malahan dikatakan pembuat kejahatan.
Matius 7 nomor 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan mukjizat demi namamu? Pada waktu itu aku akan berterus terang pada mereka, kata Yesus, enyahlah kau dari hadapanku, sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Manggil Yesus Tuhan itu sebuah kejahatan di hadapan Yesus. Berbuat bermukjizat dengan nama Yesus itu sebuah kejahatan di hadapan Yesus. Bahkan ketika kalian mengusir setan dengan nama Yesus, kalian diusir oleh Yesus. Yang keempat, ketika aku mengatakan Tuhanku adalah Allah, maka Allah akan memberikan surga padaku. Dalilnya surah Fusil ayat 30. Tapi ketika aku tidak percaya Yesus itu manusia, maka aku dikatakan Yesus itu sesat. 2 Yohanes 1 nomor 7. Banyak penyesat akan muncul. Jangan saya jawab. Boleh nggak saya jawab? Yang tidak percaya kalau Yesus itu manusia, dia adalah si penyesat dari Kristus. Nah, sekarang Dinda Denis, coba sebut. Bentar, belum selesai aku Dinda Denis. Aku mau bertanya ini Dinda, sabar dulu ya. Iya, kendalikan dulu Roh Kudusnya Dinda. Kendalikan dulu Roh Kudusnya. Tolong sebut satu alasanmu yang dibenarkan oleh Yesus di dalam Bibelmu. Kenapa kau masih Kristen? Silakan Denis. Kenapa kau masih Kristen? Zaman udah canggih loh, masa kau nyembah gak bercedera? Jangan nyuat. Iya kan? Kalau Silakan. pertanyaan seperti itu tuh pertanyaan anak kecil. Kalian kenapa masih muslim? Nah, Kan udah jauh dari Dinda. Nah, apa ada kebenaran dalam ajaranmu? Kan udah jauh. Oh, kebenaran. Oke, aku tunjukkan kebenaran. Dia nggak mau ditanya sama teman-teman. Bukan Ya. kebenaranmu. Aku tunjukkan lagi kebenaran. Tunggu dulu. Kau minta kebenaran. Nih, kebenaran pertama di dalam iman Islam tertulis dalam surah Luqman ya ayat 10. Kebenaran nih. Nih, kebenaran dalam Islam. Di dalam surah Luqman ayat 10, Allah mengatakan, berfirman, Dia menciptakan langit tanpa tiang. Yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoncangkan kamu dan memperkembangbiakkan padanya segala macam. Diam dulu lah Denis, diam dulu Dinda. Kan kau tanyakan mana kebenaran Islam. Ini kebenaran Islam satu-satu kubuka samamu ya. Dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis bintang, dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Dalam surah Luqman ayat 10, Allah mengatakan Dia menciptakan langit tanpa tiang. Tapi Bibel Kristen mengatakan apa? Kita buka dalam kitab Yesaya. Nih. Nih. Dalam kitab Ayub. Kita buka Ayub 11. Nih. Dalam Ayub 26 nomor 11. Kitabmu 2 apa 1? Kitabmu 2 apa 1? Sabar dulu Dinda, sabar dulu. Dalam Ayub 26 nomor 11, tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh habibnya. Kitabmu dalam kitab Ayub 26 nomor 11 mengatakan langit bertiang. Tapi pada kenyataannya sampai detik ini tidak ada berita mengatakan ada pesawat yang nabrak langit. Tidak ada pesawat yang menabrak tiang langit. Saya ketakutan kayak ini ini. Dan terbukti kan Islam yang benar tahu bersihkan. Jangan takut. Oh, jangan takut. Sekarang saya tanya Dinda Denis, langit itu punya tiang nggak? Langit punya tiang nggak? Saya tanya sekarang, kamu percaya Quran apa kitab lain? Apa yang kamu percaya sekarang? Apakah langit kamu kitab punya lain? tiang nggak? Tangkap ini Dinda. Langit punya tiang nggak? Apa yang kamu percaya sekarang? Saya tanya imanmu kemana? Kau nanya ke tiang, imanmu kemana? Ya Allah ya Tuhanku. Masih mau klaim jadi tiang berarti imanmu udah lain ceng. Masih mau klaim jadi apologi? Masih mau dong? Nah kan gitu. Ya. Udah minum dulu obatmu dia bisa. Mana? Minum dulu obatmu. Minum dulu. Sakit itu. Lari kemana mas? Kepas Bang Paru, kepas.
Pas, Pak, lanjut. jangan takut. Ya, Dinda Jangan Kefas. Jangan takut sama saya Bang Faru. Jangan takut. Saya datang Bang Faru. Kamu ngoceh kemana-mana nggak jelas. Cobaan apa lagi ini ya Allah, ya Allah. Jadi Maryam 83. Allah Kau ngoceh kemana-mana, Faru. Kefas, kamu Islam apa Kristen Maryam Kefas? 83 itu adalah kamu yang diutus oleh Allahmu. Itu setan-setan. Ya, kamu Islam apa Kristen? Kamu kok nggak kenal saya sih, Bang Faru? Udah Oh. berdebat sama saya. Oh, kamu babi ya? Kau sampai dari messenger sampai ke sini kau juga. Kefas, tolong kalau ngomong itu ditelan dulu dedaknya, nggak jelas artikulasinya loh. Sengaja begitu, udah. Begini Ngomong mas saya ngomong. apa nih? Bang Faru, kamu yang diutus oleh Allahmu itu 83 ya? Itu setan-setan yang diutus tuh untuk menyesatkan. Bang Oke, Faru. saya tunjuk datanya ya. Saya tunjuk datanya. Di mana tadi Dinda? Maryam 83 Ya, Maria. itu setan-setan untuk menambahkan kesulitan kepada orang-orang kafir. Ternyata orang kafir itu 83 itu orang Kristen tuh ngaku anak Allah. Ya Gantian lah ternyata. ngomongnya Dinda. Gantian lah ngomongnya. Mau saya tanggapi nggak? Aduh, gimana Bang Faru bisa ikut ajaran kayak gini? Nih, saya tanggapin ya. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat? Ya, di sini Allah menyatakan menunjukkan kekuasaannya atas segala sesuatu. Bahkan atas diri setan pun Allah itu punya kuasa. Gitu loh. Akan tetapi sebelum Allah mengutus para setan untuk mendorong manusia atau orang kafir melakukan maksiat, Allah itu tidak memberikan jaminan kepada setan. Allah tak berikan jaminan kepada setan ketika dia menggoda manusia itu jatuh dalam godaannya. Tidak. Karena apa? Sebelum Allah mengutus para setan, Allah sudah mengutus para nabi untuk memberi petunjuk. Ini ya. Nih. Itu Allah berkomplotan dengan bantah gitu loh. Diam dulu, setan. Jadi penyesat adalah Allah sendiri. Utus setan-setan itu Allah untuk menyesatkan itu. Umat gak bercelana ini gak bisa diskusi nih. Nih. Area. Dalam surah Al-Baqarah 123 kita buka ini ya. Nih. Manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran. Dan memberi keputusan antara mereka tentang perkara mereka perselisihkan. Dan apa yang mereka perselisihkan hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka ya, karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman ya tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ini Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 213 gitu loh. Allah menyatakan dia memberikan petunjuk kepada manusia dengan diutusnya para nabi. Tapi manusia yang bengal, yang ingin hidup dengan hawa nafsunya, dia membantah para nabi, maka dikatakan dia kafir. Konsekuensi karena dia membantah para nabi, ya, maka diutuslah syaitan untuk menggoda dia, menghasut dia, agar benar-benar melakukan kejahatan. Itu konsekuensi, sama halnya
pemerintah Republik Indonesia sudah mengutus aparat dan juga ya pemerintahan untuk menyampaikan kepada kalian tentang bahayanya narkoboy. Disosialisasikan sama pemerintah lagi, bahaya gunakan narkoboy, jangan gunakan narkoboy. Udah? Tapi kau tetap gunakan narkoboy. Lalu pemerintah tuh mengutus kepolisian untuk menangkap kau yang gunakan narkoboy. Kau katakan ke polisi lah yang menginginkan supaya kau kena tangkap gitu. Iya. Kau katakan ke polisi, pemerintah lah yang keji karena telah mengutus kepolisian untuk menangkap kau gitu. Itu sengkleknya kalian. Ketika Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah, dia mengutus para nabi untuk memberikan petunjuk kepada kalian karena Allah menginginkan petunjuk atas kalian, kalian tolak. Kalian tolak, kalian tutup itu, kalian skip. Makanya kalian baca Quran itu, kalian cari-cari ayat di dalam Quran yang bisa memuaskan hawa nafsu kalian. Al-Baqarah 213 kalian skip, tuh lompatkan ke ayat yang lain. Sama halnya dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11, Tuhan kau juga menyesatkan. Nih, dalam 2 Tesalonika 2:11, Tuhan kau langsung yang menyesatkan. Di dalam Al-Quran Allah mengutus setan, berarti setan di Islam, Tuhan di Oten. Nih, 2 Tesalonika 2 nomor 11. Nih. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ciri-ciri dari orang yang disesatkan oleh Tuhan percaya akan dusta. Tengok ya, kita narasikan ini dalam 2 Tesalonika 2. Ciri-ciri dari orang yang telah disesatkan oleh Tuhan percaya akan dusta. Kita buka Roma 3 nomor 7. Apa kata Paulus? Dari sinilah asal kesesatan manusia itu tadi. Tapi sebenarnya Paulus nggak salah. Niat dia kan mau ngapain orang Roma, datang orang Kristen Indonesia. Nih, Roma 3 nomor 7 nih, ini. Paulus nggak mau disalahkan ketika dia berdusta. Ini. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihukum sebagai orang berdosa? Ini jelas nih. Paulus mengatakan, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, jelas Paulus mengatakan dirinya berdusta. Dengan modal dusta, ya, dengan modal dusta, lalu Paulus itu, ya, mendeklarasikan Kristen dengan modal dusta. Ini dengan modal dusta yang berdasarkan 2 Tesalonika 2 nomor 11 itu adalah sebuah kesesatan. Dia mendeklarasikan Kristen. Mereka tinggal bersama-sama, KPR 11:26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah, murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Jelas kan? 2 Tesalonika 2 nomor 11, ciri-ciri dari orang yang telah disesatkan oleh Allah, percaya akan dusta. Roma 3 nomor 7, Paulus menyatakan dirinya berdusta demi kebenaran Allah, kebesaran Allah, dan dia tidak mau dihukum. Udah, berdasarkan berdasarkan dusta itu tadi, KPR 11 nomor 26, dia mendeklarasikan Kristen. Berarti ajaran Kristen bersumber dari siapa? Bersumber dari siapa? Hah? Baca 2 Tesalonika 2 nomor 11-nya. Gitu loh. Kita diskusi santai aja. Kendalikan dulu Roh Kudus dan roh. Bang Marjon benar. Bang Marjon benar. Oke, Alpha dan Omega, selamat bergabung. Dinda Alpha dan Omega. Selamat sore, Leku. Ya, tetep layar referensinya teman-teman ya. Aku teriak dulu bentar ya. Udah lama nggak teriak. Cair terus. Nggak apa-apa, teriak aja. Selamat sore, Leku. Oke, Lai Alpha, Islam Kristen Lai. Kristen, Leku. Oke, mau diskusi kita Lai. Ini bisa on cam nggak?
Bisa on cam. Silakan Dinda on cam. Terus bertanya ke Bang Faruknya tentang Islam. Kalau boleh saya jangan tanya Kristen lah. Gimana? Gini lah ya, aku mau bertanya lah ya kan. Kalau bertanya on Tentang- cam, Dinda. Oh, harus on cam lah ya. Iya, kalau enggak kita kaji tema gitu loh. Mana aku bilangnya? Apa? Udah gini aja, biasa aja, nggak usah paling nyala kamera. Ya udah, kalau gitu kita kaji tema ya. Oke, apa yang mau kita kaji nih? Oke, ya. Tema saya hari ini, tolong ya, Dinda Alpa, ya. Sebut satu saja alasanmu yang dibenarkan oleh Yesus di dalam Bibelmu. Kenapa sampai saat ini kau masih Kristen? Faham? Perlu saya ulangi? Saya ulangi lagi ya. Oke. Udah paham? Nah, Ya, silakan. sampai sekarang saya jadi Kristen itu karena kasih Allah leku yang begitu besar kepadaku. Ya, di mana tertulis dalam Bibel Allah itu mengasihi Kristen? Yang percaya kepadanya. Oke, di mana tertulis Allah mengasihi kau yang percaya kepadanya yaitu Kristen? Di mana tertulis? Kalau ayatnya saya nggak hafal leku, tapi yang Jadi dikatakan kenapa kau masih Kristen? Kalau nggak Jadi hafal, masuk lain. kenapa masih Kristen gitu loh? Saya Kenapa? bertanya, tapi ku jelaskan karena kasih Allah lah saya itu jadi Kristen sampai sekarang Simak ini. ya, simak pertanyaanku lah ya, Dinda simak pertanyaanku. Sebut satu saja alasanmu yang dibenarkan oleh Yesus di dalam Bibelmu. Berarti harus ada datanya nih, alasanmu ini harus ada datanya. Kenapa sampai Oke. detik ini kau masih Kristen? Kalau kau nggak bisa Oke, tunjukkan data di dalam Kristen, di dalam Bibel, ya kan? Berarti terus malahan kau berkata begini, ya aku nggak tahu isi Bibel atau nggak hafal isi Bibel. Muncul pertanyaan lagi, kenapa kau masih Kristen? Oke, tunggu saya cari dulu. Kembalikan dulu kepada yang lain dulu biar saya Iya, saya tunggu cari ya. dulu. Lah ya, saya tunggu. Silakan dicari dulu. Oke, moderator naikkan lagi yang lainnya. Laya Alpa kita kasih waktu ya. Kira-kira 2 atau 7 tahun ya untuk mencarinya ya. Naikkan dulu. Dia jangan diganggu dulu biar dia fokus cari datanya ya. Saya rasa 3 tahun atau 7 tahun udah cukup lah itu waktu untuk dia cari datanya itu. Oke, Ragil, selamat bergabung Ragil. Ragil Salim. Yang lain moderator, dinaikkan lagi. Yang lain moderator. Habis. Oh habis, ya udahlah kita tunggulah si Alpanya ya cari datanya ya. Parfummu laku 2. Mana? Besok tapi beli itu Bang di bawahmu. Oh alhamdulillah Bang Wan. Barakallahu fikum. Parfummu laku 2. Laku 2 kirim ke aku. Oh dua-duanya. Iya. Ya kan Bang Wan? Bang Wan. Iya. Ya, Nanti Assalamualaikum abang Bang WA Bang Faru. Emang Bang Wan punya nomor WA Bang Faru? Ada, aku kan di Mesia. Iya. Mungkin Aku sambil kebetulan menunggu di si Mesia. Mungkin sambil nunggu si Alpa kita nyanyi dulu teman-teman ya. Oke Bang. Kenapa kok harus Ya. nyanyi lagi? Hah? Jadi kita kalau bertanya itu harus on cam lagi. Iya datanya mana? Datanya tadi mana? Yang lain tunjukkan data mana? Nggak boleh nyanyi katanya weh, nggak boleh marah dia marah. Ya udahlah, kami tunggu aja lah, nggak usah nyanyi, jangan nyanyi, marah dia nggak boleh. Ayo weh. Itu lah. Ya oke lah nyanyi lah terserah lah. Oke nyanyi ya, boleh. Itu ada nyanyi. yang nanya, kakak jual parfum apa? Aku jual parfum, ini punya Bang Faru. Nih, ini parfumnya Bang Faru. Kalian boleh DM aku ya Bang Faru. Harganya 120 belum ongkir, lanjut. Ya.
dapat narasi Hidup Bang Faru. ini adalah kesempatan. Orang mau nyanyi Sal. Hidup ini untuk jadi berkah. Jangan sembah manusia, sosok berkelana, agar hidupmu jadi berkah. Udah Lanjutlah. Le, Lanjut kok segitu aja. berkatnya pun gak ada kok. Mana berkatnya? Ini Bang Faru. Kayak gini. Apa namanya? Dalam iman Oten kan menghukum orang tak berdosa untuk membebaskan orang tak berdosa. Sal, rubah kata-katamu. Jadi, Adakah data di dalam Bible di mana Kristen itu dikatakan iman? Siapa yang menyebut Kristen itu dengan iman? oke lah, oke. Dalam Jangan. keangan-anganan Tidak boleh kita Oten, gitu, nanti tersinggung orang itu. Katakan angan-angan. di angan-angan kan? Dalam angan-angan Oten Bang Faru, dalam angan-angan Oten, menghukum orang tak berdosa untuk membebaskan orang yang berdosa. Jikalau hukum ini, yang ini mereka pakai Bang, mencuri lah orang itu di Indonesia Bang, habislah orang Islam Bang yang tak berdosa Bang menggantikan mereka Bang. Habislah orang Islam gara-gara mereka ini. Mereka curi ayam, orang Islam yang menanggung semuanya. Tengok nih. Nggak, yang jadi pertanyaannya gini Sal, kau pikir mereka peduli Sal dengan itu Sal? Mereka tuh nggak peduli dengan apa yang tertulis dalam Bible, nggak peduli orang itu. Aku lucu baca nih. Matius 21:31, pesunda duluan masuk surga aja untuk nggak peduli. Gitu loh. Kitab Ayub 26:11 tadi mengatakan bahwasanya langit bertiang aja mereka nggak peduli. Gitu loh. Perintah benci kepada saudara, ayah dan ibu dalam Lukas 14:26 aja mereka nggak peduli. Kalau berbicara tentang Bibelnya mereka tuh nggak peduli. Nggak ada yang peduli. Gini tertuliskan Bang Faruk, apa katanya? Kalau sempat angan-angan ini berlaku di Indonesia, selesai kita, katanya Bang Faruk. Selesai kita, Kristen yang maling ayam, Islam yang dipenjara, bayangin. Ngeri kali Bang. Ya juga ya. Kalau ini diberlakukan di Indonesia, kan mereka meyakinkan orang yang nggak bersalah itu menebus dosa yang bersalah kan. Nah, jikalau mereka pakailah di Indonesia ini angan-angannya mencuri ayam mereka, kita yang masuk penjara teman-teman. Sabar teman-teman kalau ada yang ini ya, yang difitnah ya, itulah ajaran Oten. Udah dapat alfa yang dicari tadi. Sabar dulu. Kalau ayat yang dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia itu di mana lah? Lupa saya. Ya kan bisa kan saling apa kita? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan, Yohanes 3:16. Ya. Apa di situ tertulis? Apa yang ditanyakan Bang Faruk tadi? Itulah karena begitu besarnya kasih Tuhan itu, maka kan saya jadi Kristen sampai sekarang saya Kristen. Enggak, itu kan Yesusnya dikaruniain. Contohnya ketika kau mengaruniakan anakmu, apakah kamu sama-sama anakmu? Kan enggak kan? Dikasih kelebihan. Yang betul lah ngasih data. Itu pun ujungnya nanti agar mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal kan surga, itu beda nanti narasinya. Yang ditanyakan Bang Faruk dicari dulu tadi. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Katakan ya bila iya, katakan tidak bila tidak. Anjay, keren kali Bang Faruk, gas. Ya, gimana Le, Alfa, Dinda, ada datanya yang jadi alasan kamu sampai saat ini jadi Kristen, sudah ketemu datanya. Coba itu kan di Bible itu, Le, Alfa, kan ada kulitnya itu, bungkus-bungkusnya ini. Coba kau belah dulu kulit bungkus Bible-nya. Karena isi sampul Bible itulah yang belum pernah aku baca dulu. Isi sampulnya itu dibelah. Isi sampulnya nih di dalam tengah-tengahnya nih
Aku yakin dan percaya itu belum pernah aku baca itu. Aku pun nggak tahu ada tulisan apa nggak di situ gitu loh. Mana tahu terselip di situ tulisannya kan, yang jadi alasanmu kenapa kau sampai ini masih Kristen? Gimana? Kali itu Bang Faruk bisa. Bahkan narasi untuk akulah jalan kayak karena begitu besarnya itu nggak masuk dalam konteks kalian itu. Kan di situ nggak ada dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu jadilah kau Kristen. Kan nggak ada dibilang gitu. Kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, anaknya yang tunggal itu menjadi saya jadi Kristen. Iya. Bagaimana ya? Loh, Dinda, Yohanes 14 nomor 6 itu perkataan Yesus, janji Yesus, perkenalan diri Yesus untuk Bani Israel. Karena dia diutus hanya untuk Bani Israel, Matius 15 nomor 24. Bahkan ketika memberikan pengajaran kepada murid-muridnya dalam Matius 10 nomor 17 sampai 18, dia mengingatkan pesan gitu loh. Jangan kau masuki bangsa-bangsa lain selain dari Bani Israel. Itu narasi lain. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Itu narasi lain aja. Seperti yang dikatakan apa itu tadi, itu mencakup seluruh umat manusia itu lain. Ya udah. Kalau memang untuk seluruh umat manusia, sebut satu saja perkataan Yesus yang berkata wahai manusia, mana? Kapan Yesus berkata wahai manusia? Mana ayatnya? Tapi karena begitu besarnya akan dunia ini mencakup keseluruhan leh. Bagaimana nyalain? Yang mana ini? Berarti pindah kita dari Yohanes 14 nomor 6. Karena yang kau baca tadi itu bukan Yohanes 14 nomor 6. Yang mana ini? Tadi kan pertama Yohanes 14 nomor 6. Itu untuk Bani Israel, Matius 10, Matius 15. Dinda apa? Nah, yang mana ini? Yang jadi alasanmu kau kasih yang mana ini? Karena begitu besar. Iya, di mana itu tertulis? Ya maka kan tadi mana siapa si Laisi Pasaribu itu yang mengapakan lupa saya ayatnya itu. Itulah ini bukan parah. Nih, kita buka ya. Yang besar. Kita cari Yohanes 3 nomor 16. Nah. Kok ngelag ini ya? Nih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang saya tanya sama Dinda Alpa, kau percaya nggak sama anaknya? Ya percaya Laiku, percaya. Oke, percaya ya. Oke, kita kutip perkataan anaknya dalam Markus 12 nomor 29. Kita buktikan, kau percaya nggak sama anaknya? Nih. Markus 12:29, ini kutunjukkan datanya. Kita buktikan, kau percaya nggak sama anak bapak tadi tuh? Jawab Yesus, hukum yang utama ialah, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kau percaya nggak ketika Yesus memperkenalkan Tuhan Allah itu, Tuhan itu Esa? Percaya nggak? Esa itu dia menyebut Esa itu artinya bukan hanya satu bukan hanya satu di situ. Kapan pula Esa itu bukan satu, ya Allah ya Tuhanku? Maksudnya, dari mana pula disiplin ilmu kau dapatkan mengatakan arti kata Esa itu bukan satu? Dari mana? Maksudnya keesaan itu ya artinya itu sangat luas Jadi kalau pengertian dari aku kalau bukan Esa, kalau melebar ada aja. Hah? Intinya gini, Dinda Alpa, kita buktikan apa kau memang percaya kepada anak.
Bapak tadi yang dalam Yohanes 3:16 tadi, ya, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Sekarang kita uji, kau percaya nggak ini sama anak Bapak tadi? Ketika si Yesusnya tadi dalam Markus 12 nomor 29 mengatakan, ya, hukum yang utama dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Layak percaya nggak dengan pengajaran Yesus mengatakan Tuhan Allah itu Esa? Jadi enggak, sekarang kembali saya tanya Lai. Yesus Percaya itu dari atau Israel. enggak? Percaya Enggak, nggak sekarang- dengan perkataan Yesus mengatakan Tuhan itu Esa? Percaya nggak? Percaya, saya percaya. Oke. Siapa Tuhan yang Esa itu? Yahweh. Yahweh. Ya. Oke, di mana Yesus pernah mengatakan Tuhan yang Esa itu adalah Yahweh? Di mana? Di perjanjian lama lah itu. Gimana? Tapi dalam Matius, dalam Lukas 2 kan gitu dikisahkan dia baru lahir. Cuman dia itu diberkati Bang Muhammad. Di Gini perjanjian aja, lama kan Yesusnya kan belum lahir loh, Lae. Oh, Lai itu mengatakan kekuasaan dari Tuhan Yesus itu Lai ukur ruang lingkupnya sangat kecil pandangan Lai kan. Jangan salahkan aku ketika berkata begini, salahkan malaikat. Karena ada kata malaikat dalam Lukas. Karena malaikat yang mengatakan dalam Lukas 1 nomor 31. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah kau menamai dia Yesus. Itu diceritakan dalam perjanjian baru, gitu loh. Sementara berarti dalam perjanjian lama Yesusnya belum lahir. Kok bisa pula kau kutip ayat di dalam perjanjian lama ketika bertanya tentang Yesus? Loh, Gimana? maka kan dulu dengarkan dulu Le Parup. Maka kan dia dikatakan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir itu Lai harus menerima itu. Siapa yang bilang Yesus Alfa dan Omega? Siapa? Enggak kan Lai kalau belum paham di kata Alfa dan Lai sembarangan mengartikan di Alkitab itu semua. Aku nggak mengartikan loh, Laiku. Kau katakan nih, Yesus itu Alfa dan Omega. Siapa yang bilang Yesus itu Alfa dan Omega? Siapa? Siapa? Jadi gini aja kesimpulannya lah ya. Kesimpulannya Lai berarti percaya Yesus itu sebagai nabi, ya, sebagai utusan ya. Tunggu. Yesus itu sebagai utusan. Cair dong diberkati Bang No. Dengar dulu. Kalau Lai percaya dia sebagai utusan ya, dia seorang Yahudi, ya kan? Dia seorang Yahudi. Kenapa Islam begitu membenci dengan orang Yahudi, sementara para nabi itu berasal dari Yahudi? Siapa yang benci Yahudi? Loh, ini bahasanya ketika Yesus itu bagi kami itu sebagai Tuhan atau sebagai kalau menurut kalian itu sebagai utusan, kayaknya Lai itu apa bertolak belakang. Enggak, gini dulu lah ya, kita benarin dulu narasimu. Kau bilang umat Islam itu benci Yahudi. Siapa yang mengatakan umat Islam benci Yahudi? Siapa? Waduh. Di mana datanya? Yahudi sama Zionis ya, bedakan. Nah, kalau dari sudut pandangnya Le, kami mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan, kan Le sama dengan membenci bahwasanya kenapa orang Yahudi dituhankan, kan seperti itu menurut pandangan Le kan? Gini. Le salah paham di sini. Ini yang bikin teman-teman Kristen itu salah paham sama Bang Faruk yang baik hati ini. Ya, saya nggak peduli. Kalau kau percaya Yesus itu Tuhan, saya nggak peduli. Wallahi saya nggak peduli. Cuman kalau boleh mengulik, ketika kau percaya Yesus Tuhan, yang jadi pertanyaan, apakah Yesus percaya kalau dia Tuhan?
Sah-sah saja kau percaya Yesus Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaan, Yesusnya percaya nggak kalau diri dia itu adalah Tuhan? Percaya nggak dia? Dengar Leko, ketika para murid memanggil dia itu guru, tuan, rabi, itu kan derajat yang paling tinggi. Dengar dulu, yang kau tanya, ketika kau percaya Yesus Tuhan, Yesusnya ini percaya nggak kalau diri dia Tuhan? Aku nggak tanya murid. Kenapa? Ya. Aku tidak tanya murid ya. Kalau memang Yesus percaya dirinya Tuhan, sebut satu ayat dalam Bible di mana dia memperkenalkan dirinya adalah Tuhan. Di mana? Ketika dia disalib, ketika dia disalib, seorang dari ahli Taurat mengatakan waktu dia penangkapan itu, iya, Markus 15 sama Lukas 22. Gak ada narasi di situ gak ada narasi di situ tertuliskan Yesus berkata aku adalah Tuhan. Gak ada. Ngelek aku itu. Aman. Raja yang Dia nggak dikatakan jawab. raja lah ya. Dia yang ketika raja dari kerajaan Roma Pilatus itu mengatakan engkaukah raja orang Yahudi itu, engkau yang mengatakannya itu melambangkan dia raja yang kekal. Nggak kayak gitu bunyinya. Aduh. Aku risih kali. Tunggu. Risih aku kalau Bible itu orang ini. Nggak kayak gitu bunyinya. Aduh, maka kan layak. Oke, saya apakan dulu sebentar. Ya, cari dulu ayatnya. Le. Jangan kau pinter-pelintir. Gak boleh gitulah. Bible kalian itu, walaupun begitu Bible itu, gitu loh. Tapi di dalam undang-undang dia kitab suci tuh bagi kalian loh. Dihargailah, jangan dipelintir. Bagi semua umat itu lah, bukan bagi hanya kami aja, bagi semua umat itu lah. Loh, kok bagi semua umat pula? Di mana datanya dalam Bible dikatakan Bible itu untuk seluruh umat? Enggak aja deh ini. Untuk Karistin aja nggak ada dikatakan. Inilah Bible kitab Matius yang diturunkan oleh Tuhan kepada orang-orang Karistin. Mana ada ayatnya kayak gitu? Inilah Bible kitab Markus yang diturunkan oleh Bapa untuk seluruh umat manusia. Mana ada kayak gitu ayatnya? Inilah kitab Yohanes yang diturunkan oleh Bapa yang mengutus Yesus untuk seluruh umat Karistin. Mana ada gitu ayatnya? Kitab dari Matius sampai Wahyu itu adalah tulisan dari si penulis yang tidak diketahui siapa penulisnya. Bahkan kalau mulai belajar tentang kanonisasinya berdasarkan manuskripnya, itu pekanonannya itu perkumpulan data-data itu lembaran-lembaran manuskripnya itu tidak diketahui itu dapatnya dari mana dan siapa penulisnya. Intinya gini nih. Dapatnya sebuah kertas nih di Antioquia, ya kan? Yang ditengok di cek karbon ini ada di abad keempat diambil, dikumpulkan, dikanonisasi, jadilah kitab kalian. Bisa jadi waktu itu adalah curahan hati dari anak-anak yang dipukuli mamanya itu. Ada anak-anak dipukuli sama mamanya, curhat dia bikin buku diari di selembar kertas. Udah berjalan waktu terbuang lembaran kertas itu, suhuf itu tadi. Ditengok sama Oten, ya kan, sama kerajaan siapa kemarin, kerajaan Romawi pada masa itu. Oh ditengok, oh jadi boleh nih, jadi manuskrip ini. Kita apakan aja, apa namanya? Kita kanonkan saja ini, masukkan. Terbentuklah Bible. Makanya di dalam Bible itu perjanjian baru Matius sampai dengan dari kitab Matius sampai dengan Wahyu tidak ada narasi mengatakan inilah Bible atau inilah Injil yang diturunkan oleh Tuhan semesta alam untuk seluruh umat manusia. Nggak ada itu. Leko, dengar dulu. Ya. Dikatakan di sini Matius 27 ayat 11, ya kan? Nah, kita baca ya. Yang membaca tuh saya. Matius 27 nomor 11. Matius. Ya. Ya, sampai apa katanya? dengan, nah saya bacakan ya ayat 11 sampai
selanjutnya nanti ya. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Kan udah diakui daripada apa ini wali negeri apa dari Roma. Iya, Kerajaan kalau memang Yesus itu raja, di mana istananya? Dengar Le, Begitu aja. dengar Le, dengar. Kalau memang dia raja, di mana istananya? Di mana istananya? Dengar. Sampai batu aku. Astagfirullahaladzim. Sampai batu. Kerajaannya sekarang ini sudah berdiri di muka bumi ini. Dengar ya. Mana istananya? Istananya mana? Enggak kan. Dengar dulu penjelasanku. Sekarang ini ya, kerajaan Tuhan Yesus itu sudah berdiri di muka bumi ini. Bahkan yang mempercayai sekarang ini kan, kekristenan ini, itulah umatnya, itulah kerajaannya, Leku. Iya, di mana? Kerajaannya di mana? Kalau kau tanyakan di mana kerajaannya Herodes, ada, tengok di dekat Bethlehem sana kan gitu. Ini ketika orang-orang pada masa itu mengatakan, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus berkata, engkau sendiri mengatakannya. Makanya gini Le. Ya, izinkan aku bernarasi sebentar Le ya. Wallahi Le, berdosa aku kalau aku narasikan ini sesuai dengan hawa nafsuku ya, dan mempelintir bibirmu. Dengarkan ini Le ya. Di dalam kitab Matius 27 nomor 11, kalau Le baca literasinya itu di ayat pertama, ya, ini adalah fitnahan yang ditebar oleh rabi-rabi Yahudi, imam-imam kepala Yahudi, agar bisa menjerat Yesus kepada hukum, supaya Yesus ini dihukum meninggal. Makanya dia berkata, engkau sendiri mengatakannya. Itu bantahan dia. Kau yang bilang aku raja Yahudi, aku gak pernah bilang. Itu makna pemahamannya. Seandainya waktu itu Yesus mengatakan, ya, aku raja Yahudi. Nah, sudah jelas dia melakukan kesalahan karena dia makar. Dia membuat kerajaan di atas kerajaan. Langsung Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman meninggal sama dia. Karena Yesus membantah, ya, dengan mengatakan engkau yang mengatakannya. Makanya Pontius Pilatus berkata, aku tidak dapatkan kesalahan pada orang ini. Makanya Pontius Pilatus itu tidak menjatuhkan hukuman meninggal waktu itu ketika Yesus dihadapkan di depan Pontius Pilatus. Lalu perkataan Raja Yahudi ini tadi dalam Markus 15 ya dijadikan olok-olokan oleh tentara-tentara Romawi untuk mengejek Yesus. Makanya dia diberikan mahkota berduri, diserobek jubahnya, diberikanlah dia jubah yang lain seakan-akan dia adalah raja. Tapi itu sebuah ejekan sembari dipukul wajahnya. Raja tapi dipukulin gitu loh. Itu olok-olokan, dan olok-olokan itu sampai sekarang kalian pelihara. Kalian masih menyampaikan olok-olokan itu kepada Yesus. Yesus marah kalau kalian olok-olok, kalian katakan dia dengan raja Yahudi. Dia diolok-olok di situ karena apa? Karena dalam Matius 3 nomor 17, dia diutus berdasarkan Yohanes 3 nomor 16 juga. Yesus itu diutus ke dunia ini bukan untuk menjadi raja, tapi untuk menjadi seorang nabi. Itulah Yohanes 17 nomor 3 juga. Inilah kali itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan aku Yesus yang telah engkau utus. Yesus diutus ke dunia ini untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Bapa dan melanjutkan pengajaran Musa. Itulah yang tertulis di dalam kitab Matius 5 nomor 17 sampai 18. Kalian makanya saya bilang kalian ini penghujat Yesus. Perkataan Raja Yahudi itu ojo ejekan dan olok-olokan terhadap diri Yesus. Lagian yang saya tanyakan ke kamu yang saya tanyakan ke kamu, ya, di mana datanya Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan, bukan raja? Aku tidak bertanya raja, tapi Tuhan. Di mana dia ngaku aku adalah Tuhan, di mana? Kan saya katakan seperti ini, Tuhan itu enggak terlalu sangat meminta dia itu diakui sebagai Tuhan. Tapi dengar dulu lah ya. Dengar dulu, maka kan saya jangan bantah dulu. Bukan saya. Haus aku haus.
Makanya aku tak ngangak bini. Ketika aku haus. Udah ngomong. Marah dia, orang mau minum marah dia. Dia mati. Silakan. Jadi ketika kesaksian dari Rasul Petrus, ya lah ya, ketika waktu di perjalanan mereka berangkat pakai kapal ya, mereka berangkat naik kapal perahu ya, perahu itu Yesus tersungkur ya, murid Yesus itu tersungkur si Petrus, engkau ini adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi katanya. Maka kan gelar dia itu bukan hanya raja, bukan hanya Mesias. Lain tidak, maka kan tidak akan percaya lah kalau tidak mengikuti di kekristenan ini. Mantan Kristen itu. Lain tidak percaya. Kalau lain tidak mengikuti Kristen ini, dia mantan Kristen. Astagfirullahaladzim. Dengar dulu. Si Parup ini walaupun dia mantan Kristen dulunya, dia itu ibaratnya suam-suam kuku. Artinya bahasa Bataknya itu golom ria-ria. Kadang dipegang, kadang dilepas. Terpotonglah tangannya karena dia itu tidak kuat. Ada tangannya utuh. Ada tangannya utuh. Seperti itu kiasan itu aku. Oh, kiasan. Ya jadi mana datanya lah Di mana datanya Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan? Di mana datanya? Sedangkan Rasul Petrus pun sudah mengatakan itu, dia itu Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Bagaimana Kau tahu nggak arti Mesias? Coba bikin pengertian lain dulu. Kok pengertian? Tadi kau bilang si Paro ini kau harus masuk Kristen dulu biar dia tahu. Nah, ditanya Mesias kau tanya Bali. Cuman Mesias anak Allah yang maha tinggi udah saya kasih tahu, tapi ini membantah. Mesias Allah yang maha tinggi. Dengar ya. Alpa dengar. Dengar udah aku kasih tahu sama ya. Mana yang maha tinggi Enggak, dengar. Mesias itu artinya raja yang diurapi. Raja orang Yahudi yang diurapi. Mesias itu gelar bagi manusia yaitu raja. Ngelek aku ya? Enggak, normal. Suaramu bagus. Gambarmu yang lagi. Mesias itu raja yang diurapi. Nah, diurapi dengan apa? Diurapi dengan minyak narwastu. Kapan pula Yesus itu diurapi dengan minyak narwastu? Lai sendiri sudah menjabarkan itu. Dia raja yang diurapi. Tapi kenapa Lai bantah? Arti perkataan rungkat kita teman-teman. Bentar dulu. Enggak aman. Coba matikan kameramu matikan.